Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Marilah kita mendengarkan sejenak renungan Bapa Suci Paus Fransiskus, selaras dengan bacaan Injil hari ini. Dalam perumpamaan Injil Matius 18, kita melihat dua sikap yang berbeda. Yang pertama adalah sikap Allah, yang digambarkan melalui seorang raja yang mau mengampuni utangnya yang sangat besar. Allah selalu siap mengampuni. Yang kedua adalah sikap manusia. Dalam sikap Allah, keadilan selalu disertai dengan belas kasih. Sementara itu, manusia seringkali hanya melihat segala sesuatu dari sisi keadilan. Yesus mengajak kita untuk berani membuka hati dan menerima kekuatan pengampunan. Karena dalam kehidupan ini, tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan keadilan. Kita tahu bahwa ada saat-saat ketika kita membutuhkan kasih yang penuh belas kasih. Kasih yang penuh belas kasih inilah yang menjadi dasar jawaban Yesus ketika Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam bahasa simbolis kitab suci, jawaban ini berarti bahwa kita dipanggil untuk selalu mengampuni. Bayangkan betapa banyak penderitaan, luka, bahkan peperangan yang dapat dihindari jika pengampunan dan belas kasih menjadi cara hidup kita. Hal ini juga berlaku dalam keluarga. Betapa banyak keluarga yang terpecah karena tidak mau saling mengampuni. Betapa banyak saudara dan saudari yang menyimpan sakit hati dan dendam di dalam hati mereka. Karena itu, kasih yang penuh belas kasih perlu diterapkan dalam semua hubungan manusia, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, di dalam komunitas, di dalam gereja, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Kita dipanggil untuk tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga belajar mengampuni, menunjukkan belas kasih, dan membuka hati bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyaku yang agung, 40 tahun aku mewakakan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan sebab Dialah Allah kita. Bapa penguasa waktu,
Lihat kini fajar baru mulai memancarkan sinar, lambang cahaya yang benar. Rahmat baru ditawarkan, terselubung kejadian yang menyampaikan undangan untuk berbakti berkurban. Kami sambut kesempatan melayani Kristus Tuhan yang hadir dalam sesama, tersembunyi namun nyata. Semoga pengabdian kami dijiwai roh ilahi, dijadikan karya putra demi kemuliaan Bapa. Amin. Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu. Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub, berfirman dalam dirimu. Mesir dan Babel akan kudaftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang maha tinggi menyentosakannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan cinta padamu, hai Yerusalem. Tuhan datang dengan kekuasaan dan jarahan di bawahnya serta. Lihat, Allah Tuhan kita datang dengan kekuasaan. Ia menaklukkan segala-galanya. Jarahan di bawahnya serta, dan tanda kemenangan diarak di hadapannya. Seperti seorang gembala, Tuhan mengumpulkan dan membimbing kawanannya. Ia membopong anak domba dalam pelukan tangannya, dan menuntun induknya penuh perhatian. Siapa yang menakar air laut dengan cidukan tangan, mengukur langit dengan jengkal jari? Siapa menyukat segala debu bumi dengan takaran, menimbang gunung dengan dacing, atau bukit dengan neraca? Siapa yang mengatur roh Tuhan, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Dengan siapa Tuhan berunding untuk memperoleh kebijaksanaan, untuk belajar keadilan dan menimba pengetahuan, untuk mengetahui jalan yang paling baik? Sungguh, para bangsa bagaikan setitik air pada pinggir timba, bagaikan sebutir debu pada neraca. Sungguh, pulau-pulau tidak lebih berat dari tepung halus,
Semua hutan tidak cukup kayu bakarnya untuk kurban bakaran, dan segala marga satwa tidak cukup untuk persembahan. Di hadapan Tuhan, segala bangsa tidak berarti apa-apa. Bagi Tuhan, mereka hampa dan ketiadaan belaka. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan datang dengan kekuasaan dan jarahan di bawahnya serta. Agungkanlah Tuhan Allah kita, bersembah sujudlah di hadapan gunungnya yang kudus. Tuhan meraja, gemetarlah para bangsa. Tuhan bertata di atas singgasana, goncanglah bumi. Agunglah Tuhan di Sion. Tuhan agung mengatasi segala bangsa. Dimuliakanlah namamu Allah yang agung dan dahsyat. Kuduslah Tuhan, Raja Maha Kuasa, pencinta hukum. Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan, hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub. Engkaulah yang menegakkannya. Agunglah Tuhan Allah kita, bersembah sujudlah di depan tumpuan kakinya. Kuduslah Tuhan. Musa dan Harun termasuk imamnya, dan Samuel termasuk orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka. Mereka berpegang pada perintahnya, pada hukum yang diberikannya. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka. Namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat. Agungkanlah Tuhan Allah kita. Bersembah sujudlah di hadapan gunungnya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Agungkanlah Tuhan Allah kita, bersembah sujudlah di hadapan gunungnya yang kudus. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Hendaklah kamu saling melayani sesuai dengan kurnia yang kamu peroleh masing-masing, sebab kamu ditugaskan untuk membagikan rahmat Allah yang beraneka ragam. Kalau seseorang berbicara, baiklah ia menyampaikan sabda Allah. Kalau seorang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Peraturanmu akan kupelihara, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Aku berseru dengan segenap hati, kabulkanlah doaku ya Tuhan. Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengabdi kepada Tuhan dengan berlaku kudus, maka Ia akan membebaskan kita dari tangan musuh. Allah Bapa membimbing dan memelihara umat-Nya. Marilah kita bersyukur kepada-Nya dan dengan gembira berseru, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Bapa yang Maha Murah, kami memuji Engkau karena cinta kasih-Mu, sebab luhurlah karya-Mu ketika menciptakan kami, dan lebih luhur lagi karya-Mu ketika membaharui kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Pada permulaan hari ini, curahkanlah ke dalam hati kami keinginan untuk mengabdi Engkau, supaya kami tetap memuliakan Dikau dengan pikiran dan perbuatan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Sucikanlah hati kami dari setiap keinginan jahat, agar kami selalu memperhatikan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Bukalah kiranya hati kami terhadap keperluan saudara-saudara kami dan semua orang lain, supaya kami mencintai mereka semua sebagai saudara. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Marilah kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan baru yang Ia berikan, dan marilah kita memanjatkan permohonan kita kepada-Nya.
Marilah kita mohon, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, terangilah kiranya bangsa-bangsa yang merikuk dalam kegelapan maut. Sinarilah mereka dengan terang cahaya-Mu, yang telah terbit laksana fajar cemerlang, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu dan Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Mempersiapkan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, marilah kita memulai novena yang doa pokoknya dikarang oleh Paus Pius ke-12 saat beliau memaklumkan dogma Maria diangkat ke surga di tahun 1950. Kiranya Bunda Maria berkenan menghantar doa kita ke hadapan Putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Makam dan kematian tidak sanggup menahan Bunda Allah yang tak pernah lelah bersyafaat dan menjadi harapan yang tak tergoyahkan dalam perlindungan. Sebab Dia yang bersemayam di dalam rahimnya yang selalu perawan telah mengangkatnya menuju kehidupan. Dialah sang kehidupan itu sendiri. Bunda Maria yang teramat suci, perawan yang terangkat ke surga, kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu. Engkau telah diangkat jiwa dan raga ke dalam kemuliaan surgawi sebagai buah sulung atas penebusan Putramu,
Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui rahasia keagungan-Mu ini, kami memohon perlindungan dan perantaraan doa-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara surgawi, agar kami tidak pernah terikat secara berlebihan pada hal-hal duniawi yang fana. Dari bumi tempat kami mengembara ini, kami memandang kepadamu, memohon pertolongan. Secara khusus, kami membawa setiap intensi dan permohonan kami ke hadapan-Mu. Marilah di dalam keheningan, kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Bunda Maria. Bawalah serta niat dan kerinduan hati kami ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa. Semoga kami dengan meneladani kesetiaan dan kerendahan hati-Mu, kelak pantas menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya perawan yang tak bernoda, Ibu Tuhan dan Ibu kami percaya dengan seluruh kekuatan iman kami akan pengangkatan-Mu yang mulia dalam jiwa dan raga ke surga, di mana Engkau diakui sebagai Ratu atas seluruh malaikat dan para kudus. Pandanglah kami yang masih berjuang di lembah air mata ini. Himpunlah kami di bawah naungan kasih-Mu. Kuatkanlah iman kami dan bimbinglah langkah kami, agar selalu setia mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus, sampai kami tiba di tanah air surgawi. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.